Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat, bahagia, senang, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu, hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti fase B kelas 4. Sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita baca terlebih dahulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Amin. Nah, anak-anak ibu, sebelumnya kita telah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Dalam suatu riwayat, Rasulullah bersabda, "Latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak sifat-sifat Allah." Jadi, dalam pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu mengenai elemen akidah tentang bab 2, teladan mulia Asmaul Husna. Sebelum kita memasuki ke materi intinya, Ibu akan menjabarkan tentang capaian pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik memahami sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul Allah yang wajib diimani. Pada saat ini capaian pembelajaran yang harus kita capai yaitu memahami beberapa Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini adalah memahami berakhlak mulia dengan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, anak-anak ibu, dalam pembelajaran terdahulu kita telah belajar mengenai 5 Asmaul Husna beserta artinya. Yang mana kita telah belajar yang pertama Al-Malik, artinya Allah Maha Raja. Yang kedua Al-Aziz, Allah Maha Perkasa. Yang ketiga As-Salam, artinya Allah Maha Pemberi Keselamatan. Yang keempat Al-Quddus, Allah Maha Suci. Dan yang kelima adalah Al-Mu'min, Allah Pemberi Keamanan. Nah, dari 5 Asmaul Husna tersebut dapat kita ambil keteladanan yang terdapat dalam Asmaul Husna tersebut melalui akhlak yang bisa kita tiru dari 5 Asmaul Husna. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna. Yang pertama, menahan diri. Menahan diri merupakan cerminan dari kemampuan diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Menahan diri dari segala sesuatu yang membuat kita akan terjerumus ke jalan yang salah. Nah, anak-anak ibu, contoh menahan diri itu yang pertama, menahan diri dari sesuatu yang tidak penting. Contohnya, kita dalam belajar butuhnya pensilnya 1. Ya, 1 saja kita beli. Jangan beli 5. Karena yang 4 lagi akan mubazir. Jadi kita beli itu sebutuhnya saja.
Yang kedua, menahan diri dari bermain yang berlebihan. Nah, anak-anak ibu, kalau melihat bermain, anak-anak ibu pasti inginnya bermain terus. Lupa untuk pulang, lupa untuk sholat, lupa untuk makan, lupa hal-hal yang harus anak ibu lakukan. Jadi apabila anak ibu bisa menahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya, itu anak ibu anak yang hebat. Yang ketiga, menahan diri dari berbuat curang. Anak-anak ibu, berbuat curang ini mungkin pernah kita anak ibu sendiri alami mungkin, atau anak ibu lihat. Mungkin ketika ada perlombaan, anak ibu lomba main bola misalnya, atau lomba di dalam kelas, atau anak ibu ketika ujian, anak ibu curang. Dengan contohnya ketika ujian anak ibu melihat catatan sehingga nilai anak ibu bagus karena melihat catatan. Jadi anak-anak ibu harus menahan diri dari hal-hal yang curang tersebut supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menahan diri dari membeli sesuatu yang berlebihan. Nah, anak-anak ibu, misalnya kita butuhnya baju kita itu satu sudah bagus, nanti nampak lagi di Ramayana anak-anak ibu pergi sama orang tuanya, terus minta lagi sama orang tuanya. Sementara bajunya banyak di rumah. Ada lagi mungkin mainan. Nah, anak-anak ibu kan suka mainan. Misalnya laki-laki sukanya mobil-mobilan. Sementara mobil-mobilan yang dibeli itu sudah ada. Ini nampak lagi pengen membeli. Karena banyak tersebut jadi berlebihan. Kalau kita berlebihan memiliki sesuatu itu, berarti kita memiliki sifat boros. Boros itu temannya setan. Jadi kalau kita ingin memiliki sesuatu itu ya sebatasnya saja, sebutuhnya kita saja. Jangan berlebihan ingin ini, ingin itu, sementara kita sudah punya. Lebih baik kita infakkan atau sedekahkan uang kita daripada kita membeli sesuatu yang sudah ada pada diri kita. Kalau kita infakkan contohnya, kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita membeli sesuatu sementara kita sudah ada, berarti kita boros. Kalau kita boros, teman kita setan. Jadi itulah yang harus kita tahan diri kita dari hal-hal yang tidak butuh kita tersebut. Nah, terus menahan diri dari hal-hal yang membuat kita terjerumus ke jalan yang salah. Jadi untuk itu anak-anak ibu harus menahan diri dari segala sesuatu agar kita tetap berada di jalan Allah. Menahan diri ini berarti kita telah meneladani Asma'ul Husna Al-Malik, yang mana artinya Al-Malik ini adalah Allah Maha Perkasa. Perkasa itu kuat, berkuasa. Jadi kita harus berkuasa juga menahan diri kita dari hal-hal yang tidak perlu kita beli, tidak perlu kita butuhkan. Yang bisa kita lakukan adalah memiliki sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan berlebihan. Tahanlah diri kita supaya kita tetap berada di jalan Allah yang baik. Nah, menahan diri dari hal-hal yang membuat kita marah misalnya. Jadi ingat, supaya kita bisa menahan diri, sering-seringlah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan rem-rem diri kita. Ingat bahwasanya ke depannya kita masih berjalan ke depannya. Nah, kalau kita sudah bisa menahan diri, berarti kita sudah meneladani sifat Allah yaitu Al-Malik, Maha Raja. Kita lanjut, mandiri. Nah, anak-anak ibu,
Mandiri ini merupakan sesuatu hal sikap kita untuk bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Contoh, dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita lakukan yaitu mandi sendiri, makan sendiri, berpakaian sendiri, membereskan pelajaran sendiri, mengerjakan latihan dan ulangan sendiri. Jadi segala sesuatu itu kita lakukan sendiri tanpa kita minta bantuan kepada orang lain. Beda, ada hal yang bisa kita lakukan sendiri, ada hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Tapi apabila kita sudah bisa melakukan pekerjaan itu sendiri, berarti kita sudah hebat. Kita sudah memiliki sifat mandiri. Jangan dikit-dikit orang tua kita bergantung sama orang tua. Dikit-dikit bergantung sama saudara. Jadi anak-anak ibu semua harus menanamkan pada diri kita mandiri. Bisa mengerjakan apapun sendiri. Kecuali pekerjaan itu berat. Memang tak bisa kita lakukan sendiri. Baru kita minta bantuan kepada orang lain. Tapi kalau makan sendiri, masa iya nggak bisa anak-anak ibu? Nah, kalau makan sendiri, kan kita nyuap sendiri. Jangan orang tua sudah besar kita, anak-anak ibu di sini sudah kelas 4. Jangan disuapkan orang tua lagi. Makanlah dengan sendiri. Karena apa? Karena makan sendiri itu berarti anak ibu sudah mencerminkan sifat mandiri pada diri anak ibu. Nah, anak-anak ibu hebat. Pasti anak-anak ibu bisa melakukan itu dengan sendiri. Karena anak ibu sudah besar, bukan anak TK lagi, anak kelas 1. Tapi anak ibu sekarang sudah kelas 4. Berlatihlah supaya bisa mengerjakan segala sesuatu dengan sendiri. Kalau anak-anak ibu sudah bisa mengerjakan sesuatu dengan sendiri, berarti anak ibu sudah meneladani sifat Allah yaitu Al-Aziz, yaitu Maha Perkasa. Orang perkasa itu bisa melakukan sendiri. Nah, itulah kita harus melakukan segala sesuatu dengan sendiri semampunya kita. Nah, kan itu telah mencerminkan sifat Allah yaitu Al-Aziz. Yang ketiga, cinta kebersihan. Cinta kebersihan merupakan sikap yang mencerminkan rasa cinta atau sayang terhadap kebersihan. Tidak ada manusia yang cinta yang kekotoran. Tidak ada anak-anak ibu. Nah, semua orang pasti cinta bersih. Karena bersih itu senang, nyaman untuk kita. Kalau kita bersih. Kalau kita kotor, ada rasa risih pada diri kita. Nah, anak-anak ibu, contoh cinta kebersihan itu seperti kebersihan badan dengan cara mandi, memotong kuku apabila panjang, gosok gigi, membersihkan telinga, mencuci muka bangun tidur. Nah, Islam juga mengajarkan kita untuk membersihkan badan kita, yaitu dengan cara berwudu. Nah, berwudu ini itu sangat penting sekali karena Islam telah mengajarkan kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Sebelum sholat itu kita pasti berwudu. Nah, ketika kita buang air kecil atau istinja namanya, kita juga bersuci. Jadi bersuci itu indah, enak dipandang. Nah, jadi orang yang suci pasti dia bersih. Nah, jadi anak-anak ibu, kebersihan itu sebagian dari iman. Makanya kita orang beriman harus suci dan bersih. Yang kedua contohnya kebersihan pakaian. Pakaian kita ini juga harus bersih anak-anak ibu. Dengan cara mencuci. Nah, supaya rapi, dia disetrika. Nah, lanjut contoh berikutnya kebersihan tempat. Tempat kita ini juga harus bersih dengan cara disapu, dipel. Nah, yang penting sekali adalah kebersihan hati. Apabila hati kita bersih, insya Allah semuanya juga
bersih. Jadi yang penting sekali itu ya hati. Kalau hati kita bersih, insya Allah semuanya juga bersih. Dari badan, pakaian, dan tempat kita. Karena hati kita sudah kita bersihkan. Nah, kalau kita mencintai kebersihan, maka kita telah meneladani nama Asmaul Husna Allah, yaitu Al-Qudus. Al-Qudus itu Maha Suci. Allah itu cinta kebersihan. Allah itu cinta orang yang bersih. Allah itu cinta orang yang suci. Jadi segeralah anak-anak ibu membersihkan diri apabila dirinya kotor. Nah, ibu yakin anak-anak ibu bisa mengerjakannya. Karena tidak ada anak-anak ibu yang pengen kotor. Pasti anak-anak ibu semua pengen bersih. Nah, selanjutnya menjaga lisan. Nah, menjaga lisan merupakan keselamatan seseorang berada pada lisan. Keselamatan seseorang berada pada lisan. Jadi lisan ini perlu dijaga anak-anak ibu. Apabila lisan ini berkata baik, orang akan senang. Apabila lisan ini berkata buruk, orang akan sakit hati. Kita pun begitu. Orang pun begitu kepada kita. Jadi lisan ini perlu kita jaga. Nah, ada pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu yang akan menerkam dirimu. Jadi yang penting sekali lisan anak-anak ibu. Lisan ini sangat berbahaya kalau kita tidak berhati-hati dalam berucap. Contoh, lisan ini bisa kita gunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal saleh lainnya. Yang tidak boleh itu adalah dibawa lisan ini untuk bergunjing, berkata-kata kotor, mencela orang lain, itu tidak boleh anak-anak ibu. Karena lisan ini sangat berbahaya kalau kita tidak berhati-hati dalam menggunakannya. Kalau kita sudah menjaga lisan, berarti kita telah mengamalkan dan mencerminkan Asmaul Husna As-Salam, yaitu Allah Maha memberi keselamatan. Kalau kita menjaga lisan, insya Allah kita akan selamat dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, insya Allah kita punya teman. Asalkan lisan kita baik-baik saja dalam berucap. Nah, lanjut kita lagi, hidup tertib. Hidup tertib ini merupakan hidup yang mengikuti aturan. Nah, aturan-aturan yang diterapkan. Contoh, sholat tepat waktu, bangun tidur tepat waktu, belajar dengan tenang di dalam kelas, datang ke sekolah tepat waktu, mematuhi peraturan lalu lintas. Apabila kita tidak bisa hidup tertib, maka akan terjadinya pertengkaran, ketidaknyamanan, dan hal-hal yang membuat kita merugi. Jadi hidup tertib ini sangat dianjurkan untuk kita supaya kita bisa hidup tentram, damai, dan bahagia. Kerukunan pun akan tercipta. Apabila kita sudah hidup tertib, berarti kita telah mencerminkan Asmaul Husna Al-Mu'min, yaitu Allah Maha memberi keamanan. Apabila kita sudah tertib, maka semuanya akan aman. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian, tidak ada permusuhan. Jadi terapkanlah hidup tertib agar kita nyaman, tentram, dan bahagia. Nah, anak-anak ibu, dari penjabaran ibu tadi dapat kita simpulkan bahwasanya berakhlak dengan Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang pertama, menahan diri, mencerminkan Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua, mandiri, mencerminkan Asmaul Husna Al-Aziz. Yang ketiga, cinta kebersihan, mencerminkan Asmaul Husna Al-Qudus. Yang keempat, menjaga lisan, mencerminkan Asmaul Husna As-Salam. Yang kelima, hidup tertib, mencerminkan
Asmaul Husna Al-Mu'min. Nah, anak-anak Ibu, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan anak-anak Ibu juga akan Ibu berikan tugas, yaitu pasangkanlah akhlak di bawah ini dengan Asmaul Husna yang benar. Yang pertama, mandiri, yang kedua cinta kebersihan, yang ketiga hidup tertib, yang keempat menjaga lisan, yang kelima menahan diri. Asmaul Husnanya Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Nah, dari tugas ini pasangkanlah mana yang menurut anak Ibu yang benar pasangannya. Semoga dengan pembelajaran hari ini ada manfaatnya untuk anak Ibu dan bisa anak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.